Halo, selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada. Kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waloyo. Dan kali ini saya Yon Setiadi akan menemani Sobat Sehat semuanya membahas tentang topik-topik kesehatan yang sangat menarik tentunya yang akan kita bahas di pagi hari ini. Dan di hari ini, Selasa 20 September 2021, kita akan membahas sebuah judul tema nih tentang solusi iritasi kulit di masa pandemi, dan telah hadir bersama saya dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Panti Waloyo Surakarta, yaitu Dr. Suci Widiati MSc SPKK. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya? Baik, sehat ya dok ya? Iya, terima Baik, kasih. kita berharap juga sobat sehat semuanya juga merasakan dalam kondisi yang sehat tentunya gitu ya dok ya. Amin. Dan spesial sekali di pagi hari ini kita tidak sendirian, tetapi kita disupport nih oleh sebuah produk yang namanya Noroid nih. Apa sih Noroid itu? Noroid merupakan produk non-steroid formula paten teknologi dari Korea, dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah maupun mengatasi kasus skin demik atau iritasi kulit karena kebiasaan baru selama pandemik. Kasus dermatitis atopik dan ruam popok pada kulit kering dan sensitif. Nah, karena itu, di pagi hari ini kita membahas tentang solusi iritasi kulit di masa pandemi ini. Kita mengundang Sobat Sehat semuanya untuk bisa bergabung bersama saya dan Dr. Suci membahas tentang topik ini nantinya. Di kolom komentar di bawah ini kita masih menunggu untuk Sobat Sehat semuanya memberikan pertanyaan nih. Dan spesialnya nih kita akan memberikan giveaway nih produk dari Noroid nih. 2 pemenang nanti yang memberikan pertanyaan yang menurut Dr. Suci nih. Nanti tugas Dr. Suci untuk memberikan siapa nih pemenang nanti yang mendapatkan giveaway. Untuk 2 orang pemenang nih, itu lumayan banget nih dapat produk dari Noroid. Ayo buru-buru tulis pertanyaan yang ada di bawah ini tentang solusi iritasi kulit di masa pandemi ini. Mungkin barangkali teman-teman semua mengalami kebiasaan-kebiasaan baru ya dok ya. Jadi selama masa pandemi ini kulit jadi gampang kering, gampang iritasi. Mari bisa tanyakan sama Dokter Suci. Dan jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube kami di RS Panti Waloyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kunjungi di IGTV kita ya. Untuk Sobat Sehat semuanya yang masih ragu untuk datang ke Panti Waloyo, kita meyakinkan untuk Sobat Sehat semuanya bahwa Panti Waloyo itu aman, terjamin gitu ya. Kita semua melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan semua petugas yang ada di rumah sakit sudah divaksin dengan 3 kali dosis vaksin. Jadi jangan takut untuk datang ke Panti Waloyo, jangan takut untuk konsultasi dengan dokter spesialis atau dokter umum yang ada di Panti Waloyo, khususnya Dokter Suci nih ya. Jangan takut. Nanti di setiap hari, apa dok? Hari Selasa dan hari Kamis jam 2 sampai dengan selesai. Oke, Selasa dan Kamis jam 2 sampai selesai. Perlu dicatat ya. Baik dokter, kita berbicara tentang iritasi kulit di masa pandemi nih dok. Mas. Nah, ini kan kebiasaan-kebiasaan baru banyak ya dok ya kita harus laksanakan. Nah, sebenarnya iritasi kulit itu adalah kondisi yang bagaimana dokter? Jadi iritasi kulit itu sebetulnya adalah bagian dari eksim. Jadi eksim sendiri itu sebetulnya banyak ya. Tapi eksim yang disebut dengan iritasi kulit itu eksim yang kontak. Jadi dermatitis atau eksim itu dibagi menjadi 2. Dermatitis kontak iritan atau yang kita sebut iritasi kulit dan dermatitis kontak alergi. Nah, dermatitis itu adalah kelainan pada kulit yang menyebabkan kulitnya menjadi lebih hipersensitif akibat dari paparan bahan-bahan dari luar. Ya, yang paparan dari luar itu kemudian dia masuk ke dalam, dia bikin kulitnya jadi berubah. Jadi sawar kulitnya atau barrier kulitnya itu menjadi rusak akibat paparan dari bahan yang ada di luar, dan setelah itu kulit jadi lebih kering, lebih gampang panas, perih, gatal, dan akhirnya bisa juga sampai melepuh terus berair. Jadi itu mas yang dinamakan dengan iritasi kulit itu. Karena kan sekarang ini banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru seperti mencuci tangan ya dok. Kita dianjurkan sering kali mencuci tangan pakai sabun apalagi, dan sanitizer kan mengandung bahan-bahan yang mungkin nggak nyaman di kulit gitu ya dok ya. Nah, bentuk iritasi kulit itu seperti apa aja sih dok? Jadi ini tergantung nih, apakah dia seorang awam atau dia tenaga kesehatan, kan kita bisa bagi menjadi 2 itu. Jadi
Di masa sekarang ini, di mana kita sudah lakukan new normal ya Mas, jadi harus pakai masker setiap hari, kita kemana-mana harus sedia hand rub, hand sanitizer, atau cuci tangan harus sering-sering pakai sabun. Nah itu salah satu pemicu juga untuk terjadinya iritasi, karena air aja bisa bikin iritasi. Dan kalau untuk tenaga kesehatan, iritasi kulit ini bisa berhubungan sama misalnya masker yang dipakai. Kalau misalnya kita pergi ke ruangan isolasi, itu harus pakai masker atau pakai Google yang sangat ketat, sehingga menyebabkan di daerah sekitarnya itu terjadi gesekan-gesekan. Itu juga termasuk iritasi kulit. Dan hal ini sebetulnya bisa dicegah. Kemudian kalau untuk orang awam dan tenaga kesehatan juga, itu iritasinya bisa juga disebabkan karena kita sering cuci tangan gitu. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa 30% itu ada peningkatan kasus iritasi kulit di dunia. Waktu itu penelitian di Denmark. Jadi dengan kita sering mencuci tangan, otomatis barrier kulitnya akan terganggu. Dan kalau ini terganggu pada orang-orang tertentu yang memang kulitnya sudah sensitif, dia akan lebih mudah terjadi diawali dengan misalnya kulitnya terasa kering dulu. Kemudian setelah kulitnya kering tapi masih tetap terus dilakukan cuci tangannya, masih terus dilakukan pakai bahan-bahan yang iritan, itu kemudian bisa kulitnya terus jadi perih, panas kalau pas pegang bahannya itu. Terus habis itu berair dan kadang-kadang juga disertai rasa gatal. Gitu. Oke, baik. Biasanya di daerah tangan sih Mas. Yang paling sering di tangan karena kita sama kan wajah ya. karena kan banyak kegiatan dilakukan oleh tangan gitu ya, Dok ya. Betul. Baik, cukup menarik nih Sobat Sehat semuanya. Mungkin kebanyakan Sobat Sehat semuanya mengalami hal ini ya, Dok ya, karena kita semua harus melakukan kebiasaan ini setiap harinya gitu ya. Mungkin Sobat Sehat baik orang awan maupun teman-teman petugas kesehatan nih mungkin punya pertanyaan yang menarik nih tentang iritasi kulit nih, punya pengalaman sesuatu, wah ini Dok harus melakukan ini setiap hari, langkah apa sih biar nggak terjadi iritasi? Monggo, ayo kita jawab bersama-sama dengan Dr. Suci, dan tidak lupa kita akan memberikan giveaway nih dari Noroid, produk Noroid nih untuk 2 orang penanya yang paling menarik nanti pertanyaannya. Baik dokter, itu tadi kan gejalanya apa aja sih kalau misalnya iritasi gitu ya? Tadi disebutkan kering, pecah-pecah gitu. Itu sebenarnya awal tanda dia iritasi itu apa dok yang perlu diwaspadai dok? Ya, awal tanda kalau kita tidak kuat atau iritasi terhadap suatu bahan itu ya pertama-tama tadi itu kulitnya terasa kering. Kalau kok habis pakai sabun ini kok rasanya kulitnya jadi tambah kering ya, terus kadang suka terasa perih atau gatal. Nah itu sudah suatu tanda bahwa kita perlu mengganti bahan tersebut atau kita perlu menambahkan sesuatu nih untuk mencegah supaya itu tidak berkelanjutan. Karena kan nggak mungkin juga terus kita nggak cuci tangan kan, tapi harus kita ganti caranya bagaimana supaya kita tetap mencuci tangan dengan baik, kita tetap lakukan prokes, tapi aman kulitnya, tidak terjadi iritasi. Berarti ada langkah pencegahan dok sebelum masuk ke gejala yang lebih parah gitu ya dok? Iya, betul-betul. Jadi karena tadi kita sudah bicarakan dari awal bahwa terjadinya iritasi ini kan sebetulnya karena sawar kulitnya yang rusak akibat dari paparan bahan-bahan dari luar ya, baik itu airnya, alkoholnya, ataupun ya gesekan-gesekan, ataupun dari bahan-bahan yang lain, misalnya dari fragrance-nya. Nah itu kan bisa menimbulkan iritasi maupun alergi. Nah kita harus menjaga supaya barrier kulit kita itu tetap baik gitu. Caranya gimana? Ya jadi nanti kalau misalnya habis cuci tangan itu direkomendasikan untuk kita berikan pelembab. Jadi pelembab itu bisa kita berikan di tangan kita atau di wajah kita sebelum dan sesudah kita melakukan cuci tangan. Nah itu akan membuat kulit kita jadi terlindungi gitu. Oke, berarti tidak hanya hand sanitizer yang harus ada di tas gitu, berarti pelembab iya, juga. Betul, ya. Jadi harus ada dobelannya nih, nggak cuma hand sanitizer aja, tapi juga pelembab juga harus ada.
Harus supaya ada ya, kulit Dok. kita terlindungi. Oke, itu tadi soal tangan, Dok. Gimana soal muka, Dok? Ini kan masker ini selalu menutupi wajah kita, Dok. Apa yang merubah kebiasaan kita agar ini, Dok? Gimana ya, Dok? Saya bingung nanyanya, Dok. Kondisi kulit apa yang terjadi setelah kita memakai masker seharian gitu, Dok? Ya, jadi kalau kita pakai masker seharian, itu yang pertama adalah kalau maskernya itu terlalu ketat, terutama di daerah-daerah sini, itu kadang-kadang suka ada gesekan-gesekan. Ya, jadi itu membuat kulitnya jadi kering di daerah sini. Tapi di daerah yang tengahnya nih, yang tempat kita bicara, itu menjadi lebih lembab, lebih kelembapannya jadi berlebihan. Dan kalau kelembapan yang berlebihan juga tidak baik karena itu juga memicu produksi dari mikrobiotanya jadi berubah di daerah situ. Jadi ada bagian yang kering dan ada bagian yang sangat lembab. Nah, jadi itu harus kita jaga. Caranya adalah yaitu di daerah-daerah yang kering kita bisa berikan moisturizer atau pelembab supaya tertangani ya. Jadi enggak begitu kita buka maskernya nggak terlalu kering wajahnya. Dan di daerah yang terlalu lembab pun kita bisa cuci muka ya, dengan menggunakan air supaya kelembapannya menjadi berkurang dan mikrobianya yang ada di kulit ini menjadi tenang kembali. Oke, dokter. Ini gejala-gejala seperti yang dokter sebutkan tadi sepertinya kok mirip-mirip sama gejala alergi gitu ya? Ya, betul. Ada bedanya nggak sih, Dok? Ya, jadi beda sih sebetulnya iritasi dan alergi. Tapi kalau secara klinisnya, kami melihatnya secara gambarannya, itu hampir sama antara alergi dan iritasi. Bedanya apa? Kalau iritasi itu biasanya semua orang bisa kena. Ya, misalnya nggak kuat, misalnya Mas Yo pakai suatu produk gitu, hand sanitizer, dipakai terus Mas Yo terus langsung kering kulitnya, terus perih gitu. Nah, begitu saya pakai juga, saya juga merasakan hal yang sama. Berarti itu ada bahan-bahan pengiritannya, karena bisa terjadi pada semua orang. Tapi kalau alergi itu nggak semua orang bisa terjadi. Mas Yu pakai bahan hand sanitizer yang sama, tapi kemudian terus rasanya terus gatel gitu. Sedangkan saya pakai bahan itu nggak apa-apa. Oh, berarti itu Mas Yu ada bahan di kandungan di situ yang masih itu nggak kuat gitu. Itu bisa dari fragrance-nya, bisa dari pengawetnya yang ada di situ, dan jadi tidak semua orang bisa kena. Itu kalau dari orangnya. Kalau dari klinisnya, biasanya kalau dia itu iritan, yang menonjol itu rasa panas, perih, kering. Sedangkan kalau yang alergi itu yang menonjol rasa gatalnya. Jadi yang pertama kali mungkin kering, tapi terus habis itu terus rasa gatal dan ada plenting-plenting, bintil-bintil, nah kayak gitu. Sedangkan kalau iritasi biasanya dia kering sama panas perih ya, lebih ke situ. Oke, memang gejalanya mirip-mirip gitu ya, Dok? Mirip-mirip, Sangat mirip. Ya betul. Dan itu kadang-kadang kami harus melakukan tes alergi untuk mengetahui apakah ini iritasi atau ini alergi. Gitu. Oke, dokter. Nah, ini penting sekali nih buat sobat sehat yang mungkin bingung nih pakai hand sanitizer, pakai sabun, tapi kok kering, gatal-gatal. Lah, ini alergi apa iritasi ya? Nanti boleh nih dikonsultasikan dengan dokter Suci nih ya di poliklinik atau di melalui telemedicine juga bisa ya, Dok? Boleh ya? nggak apa-apa, telemedicine juga bisa kok. Oke, nanti buat sobat sehat semuanya yang pengen menggunakan layanan telemedicine nih, yang masih ragu untuk datang ke rumah sakit, bisa melalui WA kami di 081567170776. Boleh dicatat ya, di 081567170776. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk tadi, sepertinya ada satu. Wah, ini sepertinya baru aja yang kita jawab nih ya, Dok ya, dari baru aja kita bahas bareng-bareng. Dari Dominic_K. Siang, Dok, izin bertanya, apakah iritasi kulit sama dengan alergi? Nah, ini baru aja tadi kita jawab ya. Nanti sudah paham belum? Kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan lagi lanjutannya gitu ya. Baik, lanjut ya, Dok ya, untuk pertanyaan yang sudah masuk dari @mives. Dok, izin tanya, kalau kulit tangan tiba-tiba ngelupas, kenapa ya, Dok? Padahal nggak ganti sabun nih, dari teman-teman dari InHealth nih, Dok. Oke, ya jadi kalau misalnya kulit tangan itu tiba-tiba ngelupas, kita harus cari tahu penyebab ngelupasnya apa. Padahal mungkin nggak ganti sabun, tapi memang
Kan nggak cuman kegiatannya, nggak cuman sabun aja yang bisa menyebabkan dia terjadi iritasi atau alergi, tapi juga ada bahan-bahan lain yang bisa menyebabkan iritasi. Jadi nggak melulu dari sabunnya, jadi bukan berarti nggak ganti sabun tidak aman dari iritasi ya. Jadi harus dicari kira-kira apakah akhir-akhir ini menjadi lebih sering lagi untuk mencuci tangannya, atau apakah pada saat mencuci tangan itu tidak menggunakan hand body atau menggunakan pelembab setelahnya. Terus ngelupasnya itu yang dirasakan mulai kapan, hobinya apa, ya. Jadi perlu ditelaah lebih dalam gitu ya, Dok. Benar, jadi harus kita biasanya nanyanya kalau udah yang pasien alergi itu pertanyaannya jadi lebih banyak, hobinya apa, masak apa enggak gitu. Karena ada beberapa bahan dapur pun dia bisa menyebabkan iritasi, ya kan. Jadi kalau kita saya pernah punya kasus seorang pasien yang akhir-akhir ini karena merasa kalau minum jus, teh dengan ditambah jeruk peres, jeruk nipis itu bagus untuk kesehatan, sehingga setiap hari itu motongin jeruk nipis gitu di atasnya. Nah, terus itu datang ke saya dengan keluhan di tangan sebelah kanannya itu agak mengelupas. Setelah kita telusur lebih lanjut ternyata itu. Jadi potong jeruk nipis itu dia juga sifatnya sebagai iritan. Jadi kalau terus-terusan dilakukan, akhirnya kulitnya bariernya nggak kuat dan kulitnya jadi lebih terganggu, jadinya jadi iritasi. Nah, begitu diberhentikan, itu akan baik-baik saja. Nah, berarti itu tadi memang membutuhkan asesmen yang dalam ya gitu. Betul, ya, Dok ya. Nah, kapan sih, Dok, kita harus datang ke dokter kulit gitu, Dok? Kalau misalnya dengan menggunakan pelembab yang dijual di pasaran, itu tidak membaik. Jadi jangan sepelekan ya dengan iritasi ini. Karena kalau misalnya dibiarkan lebih lama, kita masih tetap kontak dengan bahan-bahan yang dicurigai, akan menjadi lebih berat. Jadi bisa berair kulitnya, akhirnya akan memicu eksimnya menjadi lebih berat juga, gatalnya jadi terganggu dan tidak bisa beraktivitas otomatis ya Mas ya, karena seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, tidak bisa ditangani sendiri dengan menggunakan pelembab yang sudah ada, ya sebaiknya harus ke dokter gitu. Berarti memang harus jeli ya, Dok ya, kapan kita harus aware dengan diri sendiri gitu ya. Iya betul Mas Yo. Ini harus kapan harus datang ke dokter nih, kok enggak keringnya semakin lama semakin menjadi gitu ya, Dok ya, harus datang ke dokter Suci nih. Baik, kita jawab lagi pertanyaan yang sudah masuk dari Sunshine. Wah, Sunshine.0404. Selamat pagi, apakah kulit yang iritasi akibat penggunaan hand sanitizer yang berlebihan bisa dikompres dengan air dingin? Nah, ini, Dok. Ya, untuk langkah pertama sepertinya bisa. Jadi air dingin itu atau air biasa aja juga. Air biasa, bukan air es ya, Dok? Air es dia punya efek cooling ya. Jadinya dia mendinginkan. Kalau mendinginkan artinya kulitnya menjadi lebih nyaman. Jadi menghilangkan rasa perih, rasa panas itu bisa dengan air dingin. Boleh aja kalau itu memang nyaman dilakukan, tapi dia tidak bisa, air dingin itu tidak bisa memperbaiki barrier kulitnya. Jadi tetap harus diberikan pelembab. Habis itu misalnya setelah dikasih kompres dingin atau dikasih kompres supaya dia rasa panasnya, rasa perihnya menghilang. Setelah itu jangan lupa diberikan pelembab, karena kalau cuma air dingin aja nggak bisa dia memperbaiki kulit sampai bawahnya. Paling cuman atasnya aja, nggak bisa menyerap sampai ke bawah. Dan biasanya setelah nanti diangkat air dingin itu, terus rasa panasnya itu dia kembali lagi. Penguapan air yang ada di dalam kulit juga balik lagi gitu. Berarti cuma sifatnya sementara aja gitu ya, Dok? Iya, sifatnya cuma sementara untuk cooling aja. Oke. Kita jawab lagi, Dok, dari Tris Zaspa, gimana bacanya?
kulit di wajah saya sering kering karena terlalu lama memakai masker. Bagaimana pengobatannya, dokter? Oh ya, ini kayaknya saya tahu deh ini siapa orangnya. Siapa ini, dok? Ya, jadi Oke. untuk kulit wajah ya semua ya, hampir semua kulit wajah memang jadi lebih kering karena terlalu lama memakai masker, terutama maskernya yang harus nempel-pel kan di wajah. Dan itu perlu diberikan moisturizer untuk pelembab supaya nanti kulitnya tidak kering. Karena kalau kita tidak berikan, itu terjadi perubahan sawar kulit. Jadi sawar kulitnya udah rusak kalau kulitnya itu kering. Yang harusnya bentuknya kulit itu begini, kalau kita pakai masker yang terlalu ketat dan memang sering sekali kita pakai, dia akan begini. Jadi kita harus berikan pelembab-pelembab supaya kulitnya kembali lagi seperti semula gitu. Jadi biar sawar kulitnya itu kembali lagi. Nanti dijamin Dokter Riza itu nanti akan berkurang gatalnya. Oke, Dokter Risa SPA tadi ya, dok, saya bacanya. Mohon maaf sekali. Baik, nah itu tadi dokter berbicara tentang kejadian-kejadian dan gimana pengobatannya gitu. Nah, itu semua bisa dicegah nggak sih, dok? Kita tetap cuci tangan, kita tetap pakai masker, tapi jangan sampai deh kulit kita iritasi gitu, bisa nggak sih, dok? Bisa sih dok, bisa masih yo. Jadi kita bisa mencegah sebetulnya supaya kita tidak terjadi iritasi. Terutama ini yang pakai hand rub, hand sanitizer atau cuci tangan terlalu sering. Jadi setelah kita menggunakan hand rub, hand sanitizer, jangan lupa habis itu kita semprotkan pelembab di tangan kita supaya barrier kulit kita atau sawar kulit kita itu tetap terjaga, jadi nggak pecah-pecah ya gitu. Oke, berarti tetap harus dilakukan, tetap cuci tangan, tetap pakai hand sanitizer, tetap pakai masker, tapi tambah satu produk lagi di dalam tas. Iya, betul. Pelembab gitu ya. Baik, jawab lagi pertanyaan sudah masuk dari Rosianti 3W. Mohon info, dok, bagaimana cara memilih sabun cuci muka yang aman untuk kulit kering? Kandungan apa yang boleh atau tidak boleh digunakan pada sabun tersebut? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi ada beberapa poin ya. Jadi ada sabun muka yang aman untuk kulit kering. Kita semua pasti di sini pakai sabun muka ya. Jadi tidak semua sabun muka itu bisa untuk semua kulit. Ada sabun muka yang aman memang untuk kulit kering. Jadi kandungan apa yang boleh dan tidak boleh? Cara memilihnya adalah kalau misalnya kita mau pakai produk yang dijual di bebas, pilihlah sabun muka yang dikhususkan untuk dry skin atau sensitive skin. Nah itu biasanya sabun muka yang ada tulisannya dry skin or sensitive skin itu dia sudah diformulasikan memang dikhususkan untuk orang-orang yang kulitnya kering. Dan itu tidak boleh dipakai untuk orang-orang yang kulitnya berminyak. Jadi kalau itu dipakai orang yang berminyak dia akan jadi tambah berjerawat gitu. Tapi kalau untuk orang yang kulitnya kering cukup bagus untuk dipakai. Jadi saran saya pakai produk yang ada tulisannya for sensitive and dry skin itu cukup bagus. Terus kandungan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan pada sabun tersebut? Untuk orang yang kering itu nggak boleh memakai sabun wajah yang ada kandungan alkoholnya. Karena kandungan alkohol itu sifatnya mengeringkan. Jadi dia akan menyebabkan kulit menjadi lebih kering. Contohnya itu misalnya adalah kandungan sabun wajah atau toner yang mengandung di itu untuk 2 in 1. Itu biasanya dia ada kandungan alkoholnya. Nah, itu untuk orang-orang dengan dry skin, sensitive skin itu nggak boleh dipakai. Ya, yang ada kandungan alkoholnya jangan dipakai. Oke, berarti mulai sekarang nih tadi penanyanya kalau belanja ke swalayan gini, dok ya, beli sabun cuci muka harus dilihat komposisinya apa aja gitu. Ya, dok ya, cocok nggak sih buat dipakai untuk sehari-hari. Baik, dari Shanchet.040 Watt, apakah benar, dok, mandi dengan oatmeal bisa meredakan iritasi kulit? Wah, oatmeal nih, dok, buat mandi, dok. Iya, terus terang saya belum pernah punya pengalaman ya, apakah mandi dengan oatmeal bisa meredakan iritasi kulit.
beberapa produk memang ada kandungan oatmealnya yang bisa dipakai, tapi bukan oatmeal yang langsung dipakai blek di wajah. Kenapa kita tidak menyarankan untuk itu? Yang pertama adalah memang belum ada bukti ilmiahnya apakah mandi dengan oatmeal bisa meredakan iritasi. Yang kedua adalah kandungan pada oatmeal itu sendiri itu kan tidak, basisnya nggak cuma oatmealnya aja kan, tapi ada bahan-bahan yang lain. Nah ini saya khawatirnya malah itu menimbulkan efek iritasi kulit, karena iritasi kulit tidak hanya tadi disebabkan oleh bahan-bahan kimia, tapi bahan-bahan herbal pun misalnya tadi yang seperti saya sudah sampaikan, pakai jeruk nipis, nanas, itu tuh bahan-bahan herbal kan, bahan-bahan alami itu juga bisa menimbulkan iritasi kulit. Jadi oatmeal pun mungkin bisa menimbulkan iritasi kulit. Jadi saya tidak bisa banyak karena tidak ada bukti ilmiahnya untuk bisa meredakan iritasi atau enggak. Terima kasih Mbak Sansai. Baik, mungkin masih ada yang bertanya lagi? Masih ada enggak ya? Oh, masih ada. Baik, masih menunggu untuk pertanyaan yang masuk nih. Oh, sudah ada. Kita tunggu sebentar lagi. Dari Januar Aryani, siang dok, mau tanya dong, apabila muka habis terkena panas dan debu, contoh habis naik motor, terus habis itu langsung cuci muka. Nah, apa itu bisa menyebabkan iritasi juga nih dok? Enggak kok, enggak apa-apa. Jadi habis kena panas, terus kita naik motor, habis kena panas, kena debu, terus yang sampai rumah ya cuci muka memang ya. Memang harus cuci muka harus ya dok cuci ya? muka, karena kan kotoran yang ada di wajah itu dia kalau terlalu lama ditinggalkan di dalam wajah dia akan masuk ke dalam lewat pori-pori, kemudian dia di situ dia akan menyebabkan inflamasi, menyebabkan peradangan. Jadi kalau terlalu lama malah dia akan menimbulkan jerawat, komedo, terus kulitnya jadi jadi keriput nantinya. Jadi sebaiknya memang langsung cuci muka aja, dan tergantung dari bahan cuci mukanya juga. Carilah bahan-bahan yang tidak mengandung bahan iritan gitu, jadi tidak bikin iritasi. Dari luar tetap harus cuci muka, justru dianjurkan cuci muka ya dok tetap ya? harus cuci muka. Baik, dari Shanshan lagi nih dok. Jika Batita sedang iritasi, sebaiknya mandi dengan air dingin atau air hangat nih Batita nih dok? Oke, kalau Batitanya iritasi, mandinya air dingin atau air hangat. Jadi kalau sedang iritasi kita harus tahu dulu nih iritasinya di bagian mana. Biasanya kalau Batita itu iritasinya di daerah popok ya. Jadi kalau iritasi di daerah popok sebaiknya mandinya dengan mandi air yang suam-suam hangat aja. Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin juga nanti dia akan kedinginan kan, nggak nyaman juga. Tapi kalau terlalu panas itu akan menyebabkan peradangan, jadi lebih merah kulitnya, jadi seperti itu. Jadi kalau saran saya ya di tengah-tengahnya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, karena sedang ada iritasinya. Nah iritasinya itu yang harus kita rawat, jadi jangan sampai dia menjadi berlebihan iritasinya gitu. Oke, baik, itu tadi ya tentang Batita. Mungkin ada lagi yang tanya? Kita mungkin atau 1-2 pertanyaan lagi ya, mungkin yang mungkin yang bisa kita jawab. Dari Nisa Sanyata. Siang dok, izin bertanya, anak saya bermain ke taman berumput, telapak kakinya gatal-gatal sejak 4 hari lalu. Gejala apakah ini dokter? Nah ini sepertinya lebih keluar dari tema ya dok ya, tapi tidak apa-apa dijawab dok. Terima kasih Mbak Anis atas pertanyaannya, Mbak Nisa. Ya ini juga yang saya alami juga beberapa hari yang lalu, sama seperti dengan keluarganya Mbak Nisa ini. Jadi hal ini terjadi karena ada iritasi dengan daerah-daerah yang berumput, bisa dari tanahnya, bisa dari debu-debunya. Nah itu menyebabkan kulitnya menjadi bintil-bintil di daerah telapak tangan dan telapak kaki. Nah kalau hal ini terjadi, kita bisa berikan krim-krim pengurang nyeri, yaitu kortikosteroid topikal, nanti yang bisa diresepkan oleh dokter, dan kita bisa berikan antihistamin dulunya, obat untuk mengurangi gatalnya. Untuk
penanganan di rumah bisa berikan pelembab dulu, karena pelembab itu sifatnya dia soothing agent, jadi dia juga selain melembabkan, dia meredakan nyerinya, meredakan gatalnya karena efek coolingnya yang ada di dalam situ. Boleh diberikan supaya nanti lebih nyaman dan jangan main dulu di tanah, di tempat-tempat yang berumput kurang lebih 1 minggu. Biasanya 4 hari, 5 harian nanti sudah baikan. Oke, baik, itu tadi jawaban dari Dokter Suci. Baik, 2 pertanyaan lagi ya kita jawab ya, Dok ya. Setelah itu mohon maaf nanti karena keterbatasan waktu kita belum bisa menjawab pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa terjawab nih pertanyaan, nanti bisa konsultasi langsung dengan Dokter Suci ya, Dok ya. Boleh. Di Poli atau melalui telemedicine. Dari Shanchan lagi nih, Dok. Makanan apa aja yang harus dihindari saat kulit sedang bermasalah, Dok? Apakah air kelapa muda bisa membuat kulit lembab dan bagus? Oke, iya. Kalau makanan yang dihindari saat kulit bermasalah nggak ada ya. Jadi semuanya tergantung dari nanti anamnesa dokternya. Kira-kira ini penyebab kulit bermasalahnya apa? Tidak semua kulit bermasalah penyebabnya dari makanan. Jadi nggak semua harus pantang-pantang macam-macam, itu enggak. Kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya, apakah air kelapa bagus untuk kulit? Bagus kok buat kulit, silahkan aja. Sama seperti air putih juga bagus buat kulit. Jadi air kelapa pun juga bagus buat kulit, silahkan. Kalau itu mau di minum, saya rasa tidak ada masalah. Sama seperti kita harus minum air putih 2 liter sehari untuk membuat kulit kita menjadi lebih lembab, ya itu juga air kelapa pun sama seperti itu. Oke, jadi nggak ada pantangan apapun gitu ya, Dok ya. Betul. Baik, lanjut satu lagi, kita jawab pertanyaan dari Aprilia Christina. Siang, Dok, mau tanya untuk meredakan ruam di kulit apa yang harus dilakukan ya, Dok ya? Oke, ruam di kulit itu kita harus lihat dulu apa dia penyebabnya eksim, apakah dia penyebabnya jamur, apakah dia iritasi ya. Jadi masing-masing punya cara yang berbeda-beda. Tapi untuk penanganan pertama untuk meredakan adalah dengan kita bisa berikan pelembab dulu sebelumnya. Karena kalau kita berikan pelembab, otomatis kita akan memperbaiki barier kulitnya. Dan kita akan melindungi kulit kita dari paparan dari luar. Jadi dari luar itu kalau ada alergen atau ada iritan yang mau masuk ke kulit, itu udah terlindungi dulu dengan pelembab. Nah setelah itu kalau kita lihat dalam 3-4 hari tidak ada perbaikannya, ya sebaiknya kita mengunjungi dokter ya untuk bisa diberikan obat anti radang yang steroid gitu. Oke, baik. Itu tadi semua pertanyaan yang sudah masuk, cukup menarik ya, Dok ya? Iya, ternyata banyak sekali yang nanya ya, Mas ya? Betul, karena ini suatu kebiasaan yang dilakukan setiap hari, Dok. Betul. Harus dilakukan, tapi tidak bisa dihindari juga ya, Dok, kalau tentang iritasi ya, Dok ya. Baik, itu tadi kita berbicara tentang iritasi ya, Dok ya. Kalau misalnya kita menggunakan suatu produk tertentu nih, Dok, misalkan tadi banyak disebutkan pelembab gitu, sabun cuci muka. Sebenarnya produk-produk dengan kandungan apa aja sih, Dok, yang bagus gitu digunakan untuk mencegah bahkan bisa mengobati dari iritasi kulit itu tadi, Dok? Oke, jadi barier kulit itu terdiri dari lipid kulit. Nah, lipid kulit pada orang yang teriritasi atau orang sensitif itu dia lipid kulitnya kadang-kadang berkurang. Lipid kulit itu terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah seramid, kolesterol, free fatty acid. Nah, pada orang dengan iritasi atau yang gampang alergi, orang yang sensitif, itu seramidnya dia berkurang. Jadi kita harus menambahkan seramid dari luar. Dan kalau kita menambahkan seramid, ini ada produk yang ada pseudoceramidnya, jadi itu aman untuk diberikan dan harganya mudah-mudahan juga terjangkau ya. Oke, mungkin itu tadi orang awam mungkin kurang paham ya, Dok ya, kalau misalnya jenis-jenis kandungan dari yang Dokter Suci tadi sebutkan. Jadi kabar baiknya nih untuk sobat sehat semuanya, di dalam noroid ini sudah terdapat kandungan-kandungan yang seperti Dokter Suci sebutkan tadi ya, Dok ya, yang mampu untuk mencegah bahkan bisa mengobati dari iritasi kulit itu tadi. Nah, produk noroid ini merupakan produk non-steroid formula paten teknologi dari Korea
dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah ataupun mengatasi kasus skin damage atau iritasi kulit karena kebiasaan baru selama pandemik, kasus dermatitis atopik dan ruam popok pada kulit kering dan sensitif. Nah, untuk Noroid ini sebenarnya punya 3 varian, tapi yang ada di sini itu cuman soothing lotion aja ya. Jadi untuk 3 varian yang lain itu adalah soothing lotion 200 mg yang ini, Noroid soothing cream 80 mg, dan Noroid Dermarush Cream 60 ml. Untuk produk Noroid ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya tadi seperti pseudo ceramide yang sudah disebutkan Dr. Suci tadi, mampu melembabkan kulit dan membantu memperbaiki kerusakan serta menormalkan fungsi pertahanan kulit. Defensamide yang meningkatkan pertahanan kulit terhadap stimulan eksternal seperti bakteri dan lain-lain. Yang ketiga, MLA nih sudah tertera di sini, yaitu multilamellar emulsion yang strukturnya identik dengan struktur lipid pada kulit sehingga formula lebih dapat diterima oleh kulit dalam memperbaiki dan memperkuat skin barrier, melembabkan secara insentif dalam jangka panjang dan tidak mengiritasi dan mensensitisasi kulit. Yang keempat, kandungannya adalah Noroid bebas paraben, fragrance, dan etanol sehingga aman digunakan untuk kulit kering, sensitif, dan aman digunakan untuk anak 1 tahun ke atas nih, untuk anak-anak 1 tahun ke atas aman nih. Yang terakhir nih, zinc oxide untuk varian Dermarush, khusus untuk varian Dermarush yang dapat membantu mengatasi peradangan. Nah, itu tadi adalah kandungan-kandungan atau manfaat-manfaat yang terdapat di Noroid ini ya dok ya. Ini tadi cukup bagus digunakan untuk mengatasi iritasi-iritasi karena kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan setiap hari gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Sobat Sehat semuanya sudah mengikuti prognosa di pagi hari ini. Semoga perbincangan kita, saya dan Dr. Suci ini cukup bermanfaat ya untuk Sobat Sehat semuanya. Kita mengingatkan Sobat Sehat semuanya untuk bisa... Oke, sebentar lagi kita akan memberikan giveaway ya. Kita mengingatkan Sobat Sehat semuanya untuk bisa datang ke Panti Waluyo karena Panti Waluyo ini aman. Dan untuk Sobat Sehat semua yang ingin konsultasi lebih lanjut nih, tadi sepertinya ada beberapa penanya yang belum bisa kita jawab ya dok ya. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita belum bisa menjawab. Jadi nanti kalau misalnya Sobat Sehat semuanya nih yang pengen konsultasi lebih lanjut bisa datang ke polinya Dr. Suci nih, bisa datang langsung atau bisa melalui telemedicine setiap hari Selasa dan Kamis jam 2 siang sampai selesai pasien. Untuk informasi bisa menghubungi di 0271 712077 atau melalui WA, Telegram atau SMS kami di 0815 671 7076. Nah, ini tugas terakhir dari Dr. Suci nih. Untuk memberikan giveaway 2 penanya yang paling menarik nih dok. Untuk siapa nih dok yang paling beruntung nih dok? Oh iya, tadi saya lihat yang paling aktif bertanya itu dari ini nih, Sunshine 0404 gitu. Selamat untuk Sunshine 0404. Yes, selamat Anda mendapatkan produk dari Noroid. Satu lagi dok? Yang lain tuh sebetulnya juga bagus-bagus ya pertanyaannya. Jadi saya agak bingung ini. Mana ya yang karena semuanya pertanyaannya sangat menarik untuk dijawab. Jadi mana ya? Satu aja ya. Tersisa dari 1 produk. Yang pertama tadi bertanya mungkin dari Dominic, karena itu begitu Dominic tanya, langsung kita jawab ya. Jadi sebelum dia bertanya kita sudah jawab kita gitu ya. Jawab. Jadi kayaknya nyambung gitu loh. Oke, selamat untuk Dominic_Kian. Selamat Anda mendapatkan 1 produk dari Noroid. Baik, untuk nama-nama yang sudah disebutkan tadi, jangan lupa untuk mengkonfirmasi lewat DM kita gimana caranya mengambil produk ini. Kita akan menjelaskan lebih lanjut melalui DM ya. Jangan lupa untuk langsung DM ke Instagram kita. Baik, terima kasih Sobat Sehat yang sudah bergabung bersama saya dan Dr. Suci. Jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV kita dan di channel YouTube kita. Di situ banyak sekali topik-topik kesehatan yang sangat bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Dan jangan lupa untuk menantikan di program prognosa berikutnya. Saya dan Dr. Suci pamit, sampai jumpa.